Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pengajian Kamis Manis yang insya Allah akan tayang setiap hari Kamis di channel YouTube Gelora TV. Pengajian Kamis Manis ini diselenggarakan oleh Majelis Taklim Nisaul Jannah Gelora yang insya Allah akan mencerahkan dan mewarnai kehidupan Islam dan iman kita. Amin, amin ya robbal alamin. Apabila sahabat-sahabat Gelora punya pertanyaan atau topik yang ingin dibahas, silahkan meninggalkan komentar di kolom komentar di bawah ini. Saya Hisan bersama Ustazah Lulu dan Andon hari ini akan membahas topik seputar konsistensi dalam kebaikan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah apa kabar? Baik, alhamdulillah. Andon apa kabar? Alhamdulillah baik Kak. Nah Ustazah, jadi kan kita nih dalam menjalani kehidupan sehari-hari, terutama mungkin dalam menuntut ilmu atau hal-hal kebaikan lainnya kan seringkali bosan ya Ustazah. Jadi kita nih bukannya nggak mau melakukan hal ini gitu, tapi kita bosan gitu ketika melakukan. Nah ini gimana Kayaknya Ustazah gini-gini menghadapinya? aja gitu Iya, ya, nggak ada perubahan gitu. belajar gitu-gitu aja gitu. Nah itu gimana ya Ustazah ya dalam Islam tuh Hubungan gini-gini aja, Iya. misalkan orang tua anak, saudara, Saudara. terus pernikahan gitu ya. kerja, Kerja, gitu hubungan aja gitu. kerja begini-gini Gini aja aja. gitu dari tahun ke tahun gitu ya. Bosan gitu. Nah itu Anda dalam kerja Islam bosen nggak? Alhamdulillah enggak sih. Alhamdulillah. Iya iya. Gimana Iya Ustazah? jadi kan gini ya, kita itu benar-benar dalam hidup ini memang Allah berikan ujian. Jadi ujian itu bahwa kita punya musuh yaitu setan. Ya di luar diri kita yaitu setan. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman wala tattabi'u khutuwatis syaiton ya. Janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan. Jadi memang musuh kita di luar diri kita itu yang selalu memanas-manasi kita, meniup-niup kita supaya mengalami kebosanan. Kayaknya hidup gini-gini aja, kayaknya nuntut ilmu seminggu 2 minggu, selanjutnya kayak bosen gitu. Ini adalah godaan setan. Nah, kemudian dalam diri kita juga ada hawa nafsu. Ya, yang hawa nafsu itu harus kita arahkan, bukannya nafsu itu Kita jelek. ikutin Ada gitu. nafsu yang baik, ya, yang mengarahkan kepada kebaikan. Ada nafsu yang buruk, ya, yang selalu mengajak kepada keburukan. Jadi inilah yang membuat sebenarnya diri kita bosen. Nah, kita harus menjadikan setan itu musuh yang nyata buat kita. Sebab kalau enggak nanti kita salah jalan. Ya, contohnya misalkan dalam menuntut ilmu kita bosen, nanti males udah nggak terjadi aktivitas nuntut ilmu, nggak terjadi kita dapat ilmu agama, tambah paham, tambah ngerti, tambah menjalankan perintah Allah. Memang maunya setan begitu, kita nggak punya ilmu. Jadi ya jadi orang yang tersesat gitu karena nggak punya ilmu agama, itu maunya setan. Terus hawa nafsu kita juga merasa bahwa kayaknya capek, nggak menarik dan udahan aja lain-lain. dulu gitu. Udahan lah gitu. Dan ini dialami oleh salafus soleh, oleh ulama-ulama kita. Ya mereka bahkan menuntut ilmu itu berjalan berapa mil, ya jalan naik onta jalan ya. Kalau kita mah udah enak, ada motor, ada apa, mobil. Dan dalam bekerja pun kalau kita paham, ya jangan mau tergoda setan. Kita ibaratnya bentar-bentar nggak enak, ini nggak cocok, ini nggak nyaman, ya kita nyerah gitu. Jangan, karena apa? Seorang laki-laki yang mencari nafkah untuk anak istrinya, untuk keluarganya, atau untuk siapalah yang dia bertanggung jawab terhadap orang-orang tersebut, itu setiap tetesan keringat yang jatuh dari dia itu Kalau di lap nggak jatuh tuh. atau di harus AC nggak ada dibiarin. kalau di lap nggak ada keringat. Ya intinya begitulah, artinya ini mungkin kiasan aja, tapi kan kalau di AC juga nggak ada keringat. Iya, Ya maksudnya kalau semua diniatkan karena Allah, mencari nafkah itu karena Allah, itu di setiap tetesan keringat itu diampuni dosa-dosanya, ditambah pahalanya. Jadi kalau kita ingat itu semua, kita akan mengatasi, akan mencoba melepaskan rasa-rasa bosan itu. Ada caranya. Karena kan kita sering dengar kata pimpinan dalam
ceramah-ceramahnya, dalam pidatonya ya. Ini perkataan Pak Anies Mata ya. Iya. Jadi menang itu ada caranya, kalah itu ada sebab-sebabnya. Jadi ya kita kan disuruh berpikir sebagai manusia, dikasih akal pikiran. Jadi kita tahu bosan, cara mengatasi bosan itu kita tahu. Kebosanan itu ada sebab-sebabnya. Terus kalau kita nggak bosan juga ada caranya gitu. Ya misalkan nih kalau Andon atau Hisan, misalkan pengen nggak bosan, biasanya misalkan makan bakso semangkok, abis itu hilang bosennya, ya makan aja bakso nggak apa-apa gitu. Kalau nggak bosen kalau jalan-jalan ke taman, ya udah jalan-jalan. Jadi bisa ada cara-cara untuk tidak bosan. Berarti bosan itu nggak dosa ya Ustazah ya? Ketika melakukan kebaikan ada perasaan bosan, itu berarti nggak dosa, karena bahkan ulama terdahulu juga merasakan perasaan kebosanan tapi juga dilawan, bukan didiemin aja. Jadi wajar ada bosen, wajar. Itu emang perasaan manusia macam-macam rasanya, bukannya enak terus, bukannya nggak enak terus, tapi kadang bosen, kadang nggak bosen, tapi harus diatasi, harus ditangani. Dan jangan itu jadi bikin kita berhenti berbuat baik gitu. Iya. Termasuk dalam misalkan kita bekerja ya, Andon, dalam menjalin hubungan dengan istri, dalam berpolitik. Kalau bosen ya mungkin tujuannya misalkan dapat jabatan, nggak dapat jabatan nggak mau berjuang lagi. Tapi kalau tujuannya karena Allah, terus karena ingin memperjuangkan hak-hak rakyat, itu akan ada semangat yang kuat dan konsisten yang benar-benar mengatasi kebosanan. Presiden sekarang saja ya. Oh iya, alhamdulillah lama itu ya. 3 kali berjuang. Itu kan panjang Masya juga. Allah. Masya Allah. Dia nggak melihat hasil kan, nggak mungkin kalau orang pengen hasil tuh sampai bertahun-tahun tapi tetap berada di jalannya gitu. Dan hasil kan ditentukan bukan dari kita ya Ustazah ya, maksudnya udah takdir lah. Takdir Allah. Gitu. Yang penting kita berbuat aja, kita berjuang Berusahanya aja, itu. berusaha aja. Allah nggak minta hasil begini begitu gitu, yang mungkin kita harus sukses, kita harus punya jabatan, enggak. Yang Allah lihat proses perjuangan kita itu. Berarti ujian juga nih ya, rasa bosan, perasaan bosan ketika menuntut ilmu Iya, atau benar. kerja, itu ujian juga sebenarnya Ustazah Iya, ya. harus Kendalikan. harus ditangani, harus dicari sebab-sebabnya. Terus habis dicari sebab-sebabnya, kita usahakan untuk tidak bosan. Jadi banyakan nggak bosannya dari bosannya. Aduh, saya bingung sumpah. Tapi Andon ini kan maksudnya konsisten kan kalau dalam pekerjaan gitu, dalam Ya, alhamdulillah saja. hubungan. Saya kan dari SMA. Saya tuh udah jadi belajar dari SMA tuh jadi kameramen Ustaz. Ya. Jadi pasti kan punya kiat-kiat kan, maksudnya nggak mungkin biasanya ibaratnya gini, kalau orang bisa dalam satu pekerjaan terus-menerus itu pasti punya daya tahan. Iya. Konsisten. Konsisten, pasti punya kiat, nggak mungkin nggak ada kebosanan, pasti ada kebosanan, cuma pasti tahu cara ngatasinnya. Ya, cara ngatasinnya sih balik ke tujuan kita Ustazah. Kita kerja untuk apa? Iya. Kalau saya kan tujuan saya kerja untuk membuat bahagia orang. Ya kan kayak di apa namanya? Kita jadi kameramen, orang ketawa, bikin konten gitu kan, seru gitu Ustazah. Ngelihatnya tuh itu tujuan saya gitu, membuat Jadi orang seneng lihat orang bahagia gitu ya. Jadi jangan pernah bosan buat apa Baik. namanya? Berbuat baik untuk sesama. Iya, alhamdulillah. Fokus ke tujuan utamanya ya. Iya, Cara fokus. mengatasi kebosanan itu Iya. dengan kita fokus Fokus. kepada tujuannya gitu. Betul. Iya, jadi fokus itu berarti kan menjalaninya dengan seneng, dengan bahagia, dengan Enjoy ikhlas, aja saja. dengan ikhlas. Terus walaupun bosen pasti ada kan, bosen nggak mungkin nggak ada. Bosen sih ada sih Ustazah, cuma ya balik lagi tujuan kita tuh buat nyenengin orang gitu. Iya, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan supaya nggak bosen itu ya kita berusaha menanggulanginya. Iya. Terus kita harus memang benar-benar menyatakan bahwa setan itu musuh kita. Karena kan bosennya dalam kebaikan semua. Iya benar. Ya kan dalam pekerjaan kan bagus, dalam menuntut ilmu bagus, dalam berpolitik bagus. Jadi itu emang godaan setan dan harus tahu dulu nih sebabnya apa. Godaan setan dan hawa nafsu. Karena kalau berbuat tidak baik, bosannya kurang. Iya, kalau berbuat yang nggak baik gitu Ustazah. Nggak Nggak pernah ada bosan. bosannya itu gitu kan. Tapi berbuat baik, bosan. Iya, ada tuh Ujian jamaah berarti. ustazah ya,
bilang katanya gini, kita berbuat buruk kali ditolong setan kali ya, sebab sukses terus kalau berbuat buruk katanya. Iya, kalau ngelakuin dosa-dosa kayaknya kita lancar katanya. Nggak ada matinya, itu berarti kita ditolong setan kali ya. Benar-benar ujian itu ujian. Bener nggak begitu? Ya sebenarnya sih semuanya dengan izin Allah. Ya setan memudahkan jalan-jalan, yang memudahkan sebenarnya Allah, tapi kan nanti Allah juga ada karunia-Nya, ada rahmatnya. Kalau kita sungguh-sungguh ya insya Allah pasti dikembalikan Allah. Makanya ada yang begitu terus hijrah. Ya benar sih, benar dalam arti pertolongan setan itu pun dengan izin Allah. Iya, betul. Ya, kalaupun dia ditolong setan itu dengan izin Allah, karena memang ini orang belum mau bertobat nih, jadi biarin aja temennya setan gitu, dibiarin gitu ya. Dibiarin sama Allah. Tapi dengan rahmat Allah juga, Allah kehendaki siapa yang mau ditunjukin Allah untuk hijrah, pasti hijrah. Nah, kalau Ustazah sendiri kan berdakwah terus nih. Iya, udah Ada lama bosennya ya. nggak, Ustazah? Iya. Kan udah dari umur berapa Ustazah? Iya. Ustazah itu kan riwayat pendidikannya aja Panjang. SD, SMP, SMA, pesantren. Terus di Mesir. Saya juga pesantren dulu saja. Iya, pesantren. Kilat. Oh, pesantren kilat. Ustazah Tiap kilat libur. 6 tahun. Lama Ustazah. Oh, lama 6 6 tahun. tahun. Terus ke Mesir lama juga Ustazah. Lama 9 tahun, hampir 10 tahun. Berarti menuntut Artinya ilmunya itu lama. semua koridornya koridor dakwah, karena pesantrennya kan emang disuruh jadi guru gitu, dakwah. Terus di Mesir juga belajarnya ilmu-ilmu agama, suruh dakwah. Jadi ya artinya memang sih kayak kok lurus aja gitu. Ustazah juga pengen ngerasain kayak teman-teman, kayaknya enak gitu waktu masa-masa SMA gitu ya. Masa-masa Begini, muda. begitu, masa muda gini. Tapi ya Allahu a'lam, mungkin udah jalan hidup gitu. Kan nggak semua orang juga diberi kesempatan untuk belajar ilmu agama terus mengamalkan. Jadi ya udah bersyukur aja, mensyukuri, terus sambil ya udah ini mungkin jalan hidup dibuat happy. Jadi dibuat happy aja. Gitu. Karena kan menuntut ilmunya Ustazah lama nih, dari pesantren ke Mesir, setelah itu berdakwah juga lama, artinya kan perlu konsistensi nih dalam kebaikan gitu. Mungkin merasakan bosan juga. Bosan, kadang pengen ngikutin. Pengen iya tuh Ustazah. Kalau lagi bosan, malas dakwah nih. Gitu. Tuh pengennya ngapain gitu Ustazah? Kalau lagi malas dakwah. Gitu. Nggak bisa nggak bisa bisa ya? males karena tanggung jawab. kan tanggung jawab, terus takut sama Allah gitu. Iya. Nanti kalau enggak dakwah kayaknya males nih, pengen jalan-jalan atau pengen pengen tiduran aja deh gitu, capek. Tapi nggak bisa kan, kebayang. Emang dunia tempatnya capek Ustazah ya. Iya. Kalau nggak mau capek di surga udah. Iya, jadi kebayang juga jamaah yang lagi nungguin, masa Ustazah tinggal gitu. Iya. Kebayang misalkan nih Ustazah harus ke Kamis Manis nih, terus Ustazah lagi males, terus nanti gimana Kamis Manisnya diisi siapa, diisi apa gitu. Jadi kebayang-bayang, ya Allah, padahal kan Masa diisi Fajri yang ceramah kan nggak enak Ustazah. iya, maksudnya Kesempatan. sebenarnya nih kalau udah berjalan enak, nggak bosen lagi. Cuma bosen untuk ya. memulai itu kadang godaan setan itu, Dan diri godaan kita hawa sendiri nafsu, jadi harus dilawan. Nanti kalau udah berjalan udah nggak bosen. Ya, Malah tinggal dapat pahala ya. Nah, kiatnya kalau kata Ustazah gini, jadi kita jangan pernah diam, jangan pernah, Tapi kan diam itu emas Ustazah. bukan bukan. ngomongnya, maksudnya Berkata aktivitas baik kita nih, aktivitas kita bukan ngomong, Oh, oke. aktivitas kita maksudnya kalau kita lagi bosen jangan malah di atas tempat tidur diem aja, itu setannya seneng. Emang tapi kadang di tempat tidur itu gravitasinya tuh kenceng banget Ustazah. Iya. Menarik Enak kan? menarik ke bawah. Jadi itu sebenarnya panggilan setan tuh, panggilan hawa nafsu kita, suruh ibaratnya kita disuruh bergerak. Kalau suruh Allah nih kita suruh bergerak, ya, suruh bergerak, maka pergerakan itu akan mendapatkan rahmat Allah, akan mendapatkan pertolongan Allah, akan mendapatkan kebahagiaan. Tapi kalau kita diem di tempat tidur atau di tempat kita di rumah aja nih, duduk aja gitu, duduk atau tiduran, itu setannya seneng. Setannya seneng kenapa? Ya kita nggak ada perbuatan apa-apa, Gak ngapa-ngapain. tambah bosen, coba aja. Tapi orang itu nggak bakal bosan gitu. Karena itu hal yang tidak terlalu baik, jadi nggak bosan. Karena ditolong setan gitu Iya, ya, tolong setan. ditolong setan. Ya karena udah terbelenggu dengan hal itu, coba dilawan. Nanti
Kalau dilawan itu pasti ada hal-hal baru yang kita dapatkan, ada semangat lagi, nggak ada matinya ibaratnya. Nah kalau mati sekali nggak dilawan, mati lagi, lama-lama jiwanya mati. Mati ya. Jiwanya mati. Udah selesai itu. Selesai udah di tempat tidur, nggak kemana-mana gitu, di rumah nggak kemana-mana. Gitu. Ya, berarti Jadi intinya gimana saja biar nggak bosen dalam melakukan kebaikan. Bergerak, ya. Kan disuruh beramal, berbuat, bergerak, bekerja. Nanti Allah yang akan membantu kita, Allah yang akan menguatkan kita. Jangan takut, pokoknya jangan takut bosen. Nuntut ilmu datang aja, yang penting datang. Dari tadi ilmu dituntut-tuntut mulu, salah apaan sih Ustaz? Iya. Jadi sebenarnya cuma ketika mau melangkahnya. Kalau udah di dalam majelis ilmu mah udah enak aja, ketemu guru, ketemu temen, ketemu ilmunya gitu. Seneng dapat ilmu. Itu kalau udah di majelis ilmu. Ini kan masalah melangkahnya itu. Tempat kerja nih. Kalau di tempat kerja udah ada pencerahan, udah ada semangat untuk melangkah ke tempat kerjanya, itu yang godaannya banyak. Berat banget itu. Berat. Berarti tetap bergerak walaupun bosan ya Ustazah. Iya, Karena bergerak terus. bosannya dari setan atau dari diri kita sendiri, dari hawa nafsu. Seperti air. Itu perumpamannya air. Kalau air itu diam, busuk, banyak cacing, banyak apa gitu. Rusak air. Kalau air mengalir gimana coba? Jernih, seger. Iya benar. Itu kayak air sungai apa kan kalau mengalir itu. Sungai mana dulu? Iya, sungai mana dulu. Itu beda lagi nanti pembahasannya. Ya wallahu a'lam.